Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamitana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkamil khadonati, di dalam menerangkan hukum-hukumnya hak asuh atau merawat seorang anak karena sebab perceraian. Waya, adapun kata-kata khadonah lugotan dalam tata bahasa itu makhudatun, diambil minal khudni, dari kata-kata khadon bikasril khai, minal khidni, ya, dengan dibaca kasroh haknya. Wawa, adapun yang disebut hidden itu aljambu, yaitu lambung. Nah, jadi hidden sama lambung itu muradif, dua kata berbeda maknanya sama. Kenapa begitu? Lidomil khadonati, karena mengumpulkannya seorang perempuan atiflah kepada anak laki-laki ilaihi, di lambungnya, digendong-gendong, digendong kan, diletakkan di atas pinggang, itu lambung tidak namanya. Nah, itu begitu secara lafat. Wasar'an, dan di dalam syariatnya itu khifduman, merawatnya atau menjaganya seseorang, la yastaqilu, yang tidak mampu, siapa man ya'muru, untuk mengurus nafsahu, kepada dirinya, man amma, dari sesuatu, yu'dihi, yang menyakitkan apa mahu, kepada man, li'adami tamyizi, karena belum adanya kecakapan. Katiflin, contohnya seperti anak kecil, wa kabirin, dan orang jompo, wa majnunin, dan juga orang gila. Jadi yang disebut khadona adalah orang yang merawat orang lain. Orang lain yang dirawat tadi disebabkan karena belum bisa mengurus dirinya sendiri. Baik contohnya anak kecil, ya kan? Atau orang yang jompo, atau orang gila. Jangan kok anak kecil. Kadang Pak Tamrin tidak bisa urus dirinya sendiri, ya. Nah, minta urus di orang. Wa idza faraka, dan ketika berpisah, siapa rajulu, seorang laki-laki berpisah atau bercerai, zaujatahu, kepada istrinya laki-laki, walahu, dan itu bagi laki-laki tersebut, minha, dari perempuan tadi, waladun, adapun punya anak, fahia, maka adapun perempuan tadi itu ahakku, lebih berhak, bihadonatihi, untuk merawat anak tersebut. Maksudnya begini, ini andaikan ada seseorang kok bercerai dengan istrinya, maka sebenarnya hak asuhnya, yang mengasuhnya selebih baiknya itu adalah ibunya, gitu. Lah perkara nafkahnya yang wajib masih suaminya, gitu. Jadi jangan sembrono, ya kan. Kayak Pak Tamrin itu kan angan-angannya kalau begini lagi kan, atau sana dicerai umpama, kan, ganti yang baru yang lebih jos umpama. Jangan coba-coba anaknya itu menjadi tanggungannya Pak Tamrin, walaupun yang ngasuh sebaiknya mantan istrinya, gitu. Dikiranya wah terus menikah lagi, ya kan. Mantan istrinya disuruh ngurus anaknya, dia ngurus istri baru, dosa besar. Tuh ya, anaknya itulah anaknya, bukan
Kalau istrinya yang ditinggalkan gitu, alhamdulillah ditinggal dia kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah, cari ganti yang ibaratnya nungguinya terus kan. Nah itu ya, selama ini kan sama dia kan ditinggal terus kan tidak jelas ibaratnya kan. Guru loh Pak Guru, contoh ini maksudnya. Kakek marah pula, dendam pula, ditunggu pula saya dijalankan. Nah, pula kalau nak melinjang tuh payah kalau laki-laki bawa anak tuh. Tidak percaya kalau dia tuh ngaku bujang kan gitu. Nah, kalau anaknya yang ngurus tadi mantan istrinya kan enak dia. Yang ngaku bujang lagi kan tidak halal ya kan itu. Bima dengan sesuatu yaslihuhu yang patut atau baik apa mahu untuk anak tersebut. Bita'ahidihi untuk merawat daripada anak tadi. Bito'amihi dengan makanannya anak tersebut. Wasarobihi dan juga minumannya anak tersebut. Gitu. Jadi itu sudah biasa istri itu. Kalau perempuan maksudnya sudah biasa ya kan. Ngasih makan biasa, merawat biasa, ngasih minum biasa, menyusui juga biasa. Beda kalau laki-laki. Kalau mu'alif rahimahullah, Pak Guru Tamrin nak menyusui, nak nyari obat kuat dulu. Baguslu badanihi dan juga memandikan badannya si anak. Wasaubihi dan juga mengurus pakaiannya. Wa tamridi dan juga menjaga kesehatannya, wa ghairu dzalika dan selain itu semua min masolihihi dari kebaikan untuk si anak tersebut. Wa ma'unatul khadonati, lah ini yang perlu diingat-ingat ya. Dan biaya untuk mengurus anak tersebut itu alaman atas orang-orang alaihi yang itu wajib atas orang tersebut apa nafaqatu tifli, nafkahnya seorang anak. Jadi jangan pada membuat wae kita itu, tapi harus wajib untuk membiayainya. Ya seminimalnya disekolahkan, diurus, seminimal sekolahnya sampai sekelas yaitu aliyah atau SMA lah bahasa sekarang kan gitu. Nah itu baru dia nanti sudah dewasa, andaikan kerja sudah payu, sudah laku gitu. Wa idain tanah dan ketika menolak siapa zaujatu seorang istri minal khadonati walad min khadonati waladiya dari mengurus anaknya atau merawat anaknya, mengasuh anaknya, ing takolat maka berpindah apalah khadonatuha asuh li ummahatiha untuk ibunya perempuan tadi, istrinya tadi, apa ibunya anak tadi. Mau ini istrinya Pak Tamrin tidak mau ngasuh enak nian, ya melinjang terus aku suruh ngurus anak. Nah, maka hak asuh dari itu selebih baiknya nanti ke ibunya mantan istrinya Pak Tamrin tadi, berarti mantan mertua itu yang perempuan, yang biayainya tetap Pak Tamrin tadi gitu. Yang biaya anaknya hitung per hari makannya berapa, makan sekali 15.000 kali 40 kali 3 berarti 45.000 per hari makannya. Sangunya jajannya umpama sehari kok 45.000 berarti 45 tambah 45 gitu. Belum upah ngasuhnya. Wah iyalah, siapa yang nak gratis ngasuh? Enak nian dia buat wae kan. Olal mu'alim saronya suruh di orang. Kalau kita nyewa itu loh, nyewa apa namanya? Baby sister. Nah, berapa kira-kira sebulan? Nah, itulah tambahannya. Itu. Jadi 45 tambah 45 tadi berapa? Nah, ya kan? Nah, plus upah ngurusnya. Dihitung sendiri ya kan. Walal mu'alif rahimahullah. Itu satu orang loh. Satu orang. Walal mu'alif rahimahullah. Makannya kan umpama sekali makan 15.000. Berarti 3 kali sehari 45.000. Sehari kalau 10 hari 450.
Nah, iyalah. Dia enak-enakan wae ya kan. Di sini melinjang wae ya. Dosa Pak Guru. Itu belum upah orang yang rawat. Nah, baby sister itu berapa sebulan? Wah itu. Ditambah itu tadi Pak Lupi. Kan. Belum kalau anaknya rewel kayak dia ya kan. Nak nyusu ya kan. Coba. Berapa? Hitung dewek. Alhamdulillah. Macam-macam. Dosa. Watas tamiru dan berlangsung apa al-khadonatu pengasuhan apa al-khadonatu zaujati pengasuhannya seorang istri ila mado hingga sampai lewat sab'asinina berumur 7 tahun. Wa baro dan mengibaratkan biya dengan 7 tahun siapa al-musannif qiyam musannif li anna tamyiza karena sesungguhnya tamyiz itu yaqau jatuh apa tamyiz fiha di dalam umur 7 tahun goliban di dalam umumnya. Lakin al-madaro tetapi yang kebiasaan yang berlaku umumnya anak umur 7 tahun itu sudah bercakap, sudah tamyiz. Tamyiz itu bagaimana sih? Andaikan dia pakai pakaian dewek sudah mampu, andaikan makan dewek sudah mampu, tidur dewek sudah berani, mandi dewek sudah bisa, istinja dewek sudah bisa. Itu disebut namanya tamyiz itu. Tengok weh, kalau Pak Tamrin kok makan masih minta suapin ya kan. Wah, itu belum tamyiz dia tuh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa inna ma huwa semestinya huwa adapun umur 7 tahun itu ala tamyizi atas umumnya daripada tamyiz. Bahasa umumnya tuh cakap, sudah padek lah gitu. Sawaun hasola sama juga sudah berhasil apa tamyiz qabla sab'asinina sebelum umur 7 tahun au ba'da atau setelah umur 7 tahun. Suma ba'da lalu anak itu kalau sudah umur 7 tahun yukhayyaru maka diperkenankan memilih siapa al-mumayyizu anak yang sudah tamyiz tadi baina abawaihi di antara kedua orang tuanya. Kalau dia sudah besar, sudah SD kelas 3, 4, 5 lah ya kan. Nah, itu terserah. Nah, ditanyoi karena milih ikut mak apa pilih ikut bapak? Nah, kalau pilih ikut mama ya ikut mama. Namun pembiayaan anak tersebut masih berlangsung sebagai kewajiban dari bapaknya gitu. Walal mu'alif rahimah jangan enak-enak wae. Ikut mak lah kau. Ayah biar bebas. Bak kau biar bebas. Nak melinjang lagi. Cari mak baru. Nah, kan gitu. Walal mu'alif. Nah, setelah cari mak baru ya kan. Rupanya mak barunya jahat. Anaknya disatenya untuk lauk bapaknya. Nah, kacau. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau di depan Pak Tamrin ya lain lah, bang, yeah. Kalau Pak Tamrin pergi ya anaknya di sempari. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu makanya sebaiknya anak itu tidak dengan bapaknya. Karena kalau bapaknya tuh salah pilih ya kan, itu tadi ayo anak. Walal mu'alif rahimahullah. Wong maksudnya istri barunya tuh cuman bapaknya wae, kok anaknya ikut. Walal mu'alif rahimahullah. Lagi enak-enaknya nangis. Pak, takut. Istrinya takut juga ya kan. Fa'ayuhuma maka yang mana ikhtaro memilih siapa anak tadi salama maka menyerahkanlah siapa orang tadi sulima maka diserahkan siapa anak mumayyiz ilaihi kepada orang yang dipilih atau ayun mana yang dipilih tadi. Fa'ingkana maka jika ada fi akhadil abawai di salah satu kedua orang tuanya itu nakoso kurang, maksudnya kurang di sini tuh kajununin seperti gila, gila maksudnya. Falhaku maka adapun yang paling berhak itu lil akhori untuk yang lain. Mada masa lagi berlangsung apa anaksu
kekurangannya itu iman tetap bihi dengan salah satunya tadi. Ini umpama seorang istri sama seorang bapak berpisah, sama seorang suami berpisah. Lah terus anaknya masih kecil. Lah ternyata salah satunya gila, kan? Entah bapaknya, entah apa, ya jangan Pak Tamrin lah, kasihan lah kalau gila kok Pak Tamrin ya. Nah, Pak Tamrin paling tergila-gila, bukan gila tapi tergila-gila kalau gila gitu. Tidak bisa tidur. Nah itu seperti itu, maka dikasihkan ke yang waras gitu. Bahaya kalau dipaksakan ke apa yang gila tadi, nanti malah dipecel-pecel ya kan itu. Wa idalam yakun, maka ketika tidak ada siapa al-abu ayah itu maujud dan ada, khayyara maka disuruh memilih siapa al-waladu anak, bainal jadi di antara kakek wal ummi dan ibu. Andai kan kok bapaknya itu enggak ada atau gila tadi, maka anak disuruh milih ikut mbahnya apa ikut ibunya, datuk yang dari bapak maksudnya. Wa kadad dan demikian juga ya kau jatuh apa takhyiru pemilihan bainal ummi di antara ibu waman dan orang-orang ala khasyatin nasabi atas urutan daripada nasab, kakhin seperti saudara laki-laki, wa amin dan paman yang dari bapak. Wasara itulah hadonati dan syaratnya orang itu boleh mengasuh itu sabuun ada 7. Akhaduha adapun yang pertama itu alaklu harus berakal. Yang enggak sehat, kadang kumat, kadang sehat, enggak boleh diberi hak asuh anak, bahaya. Qolal mu'alif rahimahullah. Nanti anaknya untuk lauk dikit-dikit. Tangannya dulu direbus, dipotong, besok kakinya repot. Fala khadonata, maka tidak ada hak mengasuh itu maujud lima ja'nunatin untuk perempuan yang gila. Atbaqo baik itu tetap apa jununuhu gilanya perempuan tadi, au taqatta'a atau terputus-putus, kadang kumat, kadang gila, kadang waras. Walal mu'alif rahimahullah, kalau pas malam waras, kalau pas siang kumat ya. Walal mu'alif rahimahullah, fa in qalla maka jika sedikit apa jununuha gilanya perempuan tadi kayak umin, contohnya cuman sehari fisanatin di dalam setahun, lamnya betul maka hukumnya tidak batal apa hakul khadonati, hak daripada pengasuhan bidalika dengan demikian andaikan gilanya itu cuman sehari dalam setahun. Aslinya tuh nggak gila kok, karena pusing nak ngejo duit 10.000 kok disuruh nyukupkan seminggu kok untuk apa kan ya. Sebenarnya gila mikir itu, bukan kok gila otaknya kan gitu. Tegonian suaminya, duit 10.000 kok disuruh nyukupkan seminggu, padahal beras tidak ada, garam ya habis dan lain sebagainya. Jahat itu. Halal mu'alif rahimahullah. Asani wasani dan ada yang kedua itu al-furiyatu merdeka. Pak Guru Tamrin jangan begitu, dosa besar itu ya. Kalau tidak cukup itu carikan hutangan, nambah hutang nggak apa-apa tempat Pak Mukhlis. Yang penting dicatat yang betul-betul, dicari saksinya kan gitu. Fala khadonata, asani ada yang kedua itu al-furiyatu merdeka. Fala khadonaka maka tidak ada bentuk diperbolehkan hak asuh liroki kotin untuk budak yang perempuan. Wa in adana, walaupun memberikan izin lah kepada perempuan budak tadi siapa sayyiduha, tuannya daripada perempuan yang budak tadi, fil khadonati di dalam masalah hak asuh. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu ad-dinu masalah agama. Fala khadonata maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan hak asuh itu maujud li kafirotin untuk perempuan yang kafir, ala muslimin mengalahkan atas orang yang Islam. Nah, ini Pak Guru Tamrin nikah setelah entah macam mana cerai, karena cerai dari Pak Tamrin. Nah, perempuan tadi apa putus asa, akhirnya masuk Kristen. Nah, itu tidak boleh apanya, masuk non muslim maksudnya. Nah, itu tidak boleh dapat hak asuh anak karena nanti dididik ke agama yang lain kan gitu. Warabiu dan adapun yang keempat itu al-ifatu orang yang bisa menjaga kehormatannya.
Nah, kalau perempuan tuh kok kiranya pasang tarif gitu kan, nah, ya jangan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bahaya, nanti malah anaknya itu dipasangin tarif juga, dijual keliling ke sana ke sini, tidak karu-karuan. Yang nomor wal khamisu, dan adapun yang kelima itu al-amanah atau amanah. Fala khadonakta, maka tidak ada hak asuh itu maujud li fasikotin, untuk perempuan yang fasikoh. Nah, fasikoh itu enggak baik lah kan gitu, rusak. Sudah tahu ya kan, perempuan tuh tukang nyanyi di organ, ya kan, tukang kalau malam tuh keluyuran, tukang masang tarif lah, biasa di booking Pak Janis kan, berebut pula dengan Pak Tamrin lah. Ya jangan untuk apa, jangan untuk diberikan hak asuh, apalagi kalau perempuan anaknya, repot nanti. Wong laki-laki ya bahaya, kakeknya ndak punya duit ya kan, dijualnya. Qolal mu'allif rahimahullah, seperti kasus-kasus yang ada itu. Qolal mu'allif rahimahullah, fala yustaratu, maka tidak ada syarat fima, di dalam sesuatu, li khadonatin, untuk khadonah, tahaqqaqal adalati, untuk nyatanya hak sifat adilnya, al batiniyati, yang golongan batil. Kalau yang batinnya enggak urus, yang penting luarnya nampak bagus, itu maksudnya, itu hak khadonah tuh begitu. Bal takfi, balik cukup apa al adalatu, sifat adil, adzohiratu, yang nampak. Yang penting diketahui banyak orang, ya kan? Yang di sini diketahui banyak orang, dia itu baik. Perkara di luar, di Jakarta, di luar negeri dia jual diri, bukan urusan kita. Nah gitu ya. Maksudnya kalau kita kok enggak tahu gitu, bukan urusan, yang penting di sini nampak baik. Wasatisu, dan yang keenam syaratnya seorang perempuan mendapatkan hak asuh itu al-iqamatu, dia itu menetap fili baladil mumayyizi, di negaranya anak yang sudah mumayyiz tadi. Biayakuna, jika ada apa abawahu, kedua orang tuanya itu mukimina, pada mukimaini, pada menetap keduanya fil baladi wahidin, di satu negara. Falau aroda, maka jika menginginkan siapa ahaduma, salah satu dari kedua orang tuanya, menginginkan safaron, kepada perjalanan, safaro hajatin, menginginkan perjalanan karena hajat, hajin, seperti haji, watijarotin, dan perdagangan, tawilan, yang lama, karena ada apa safaru, perjalanannya, au qasiran, atau sebentar, karena maka ada apa alwaladu, anak, al mumayyizu, yang mumayyiz, wa ghairuhu, dan yang selain mumayyiz, itu ma'al mukimi, beserta orang yang mukim. Jadi kalau bapaknya atau ibunya kok minggat tadi ya karena kerja, entah melinjang, entah haji, entah apapun itu, maka anak tadi diasuhkan kepada orang tuanya yang menetap, minal abawa, ini dari kedua orang tuanya. Kata ya'udu, sehingga kembali siapa al musafiru, orang yang berpergian, minhuma, dari keduanya orang tuanya mumayyiz tadi. Walau aroda, dan jika menginginkan siapa akadul abawa ini, salah satu kedua orang tuanya, safaron, kepada perjalanan, noklatan, dengan berpindah-pindah, fal abu, maka adapun bapak itu aula, lebih utama, minal ummi, dari ibunya. Umpama orang tuanya itu apa namanya, suka merantau, pindah banyak utang, pindah lagi, umpama. Maka yang lebih baik anaknya itu sama bapaknya gitu, minal ummi, daripada ikut ibunya, bihadonatihi, untuk mengasuh daripada anak tersebut. Fayang siuhu, maka mencabutlah siapa suami hu, kepada anak tadi, minha, dari ibunya. Jadi kalau kok bapaknya atau ibunya itu sering berpindah-pindah, nah, maka yang selebih baiknya diasuh oleh orang yang tinggalnya tetap. Kalau kedua-duanya seperti itu, maka selebih baiknya diasuh oleh bapaknya. Sama tukang minggatnya ya kan, bapaknya termarah dikit minggat, ibunya merajuk dikit ya
minggat. Nah, maka yang seperti itu lebih baik sama bapaknya. Yang tukang merajuk entah siapa. Alhamdulillah ngaji kita kalau nggak ada yang merajukan ya. Ngaji kita nggak urus, ya kan? Nggak ngurus orang merajuk. Ngaji kita ini ngurus orang nak ngaji gitu. Wasartu dan adapun syarat as-sabiu yang ketujuh itu al-khalwu sepi, al-khawu sepi siapa umul mumayyizi ibunya anak tadi minas zauji dari suami. Andaikan seorang perempuan itu ingin mengasuh seorang anak, maka dia harus ibaratnya tuh sepi dari suami. Laisa yang tidak ada siapa suami min makharimit tifli dari mahramnya anak kecil tadi. Fa inna kakat maka jika menikah siapa ibunya tadi sahson kepada seseorang min makharimi dari mahramnya siapa itu anak tadi, kaamin seperti paman, kaamit tifli seperti pamannya anak, au ibni amihi atau anaknya pamannya anak, au ibni akhihi atau anak laki-lakinya saudara laki-lakinya anak tadi, warodia dan ridho siapa kulun tiap-tiap minhum dari mereka ilmu mayisi dengan adanya anak asuh, falataskutu maka hukumnya tidak gugur apa khodonatuha hak asuhnya perempuan tadi bidalika dengan demikian adanya suami. Ini andaikan ibunya kok menikah lagi, maka hak asuhnya menjadi batal gitu. Tetapi kalau menikahnya ya kan kebetulan punya selingkuhan, dicerainya tadi ya karena selingkuh, nah, dengan saudaranya, saudara suaminya atau ibaratnya saudaranya anak yang diasuh, maka itu tidak apa-apa. Fa ini tala maka jika kok sepi atau tidak ada apa sartun syarat minha dari 7 ayat as-sabat atau 7 fa fima di dalam sesuatu li umin untuk ibu sakotot maka gugur apa khadona atau hak asuh apa khadona tuha hak asuhnya seorang perempuan kama seperti keterangan takodama yang sudah terdahulu apa syarhuhu penjelasannya daripada mufassilan dengan terperinci. Nah itu ya, jadi anak-anak itu lebih baik kalau yang ngasuh adalah ibunya, karena antara laki-laki dan perempuan itu rasa kasih sayangnya dengan anak itu kuat ibu, itu begitu daripada bapak. Dan alat-alat untuk pengasuhannya lebih lengkap ibu. Kalau bapak tidak punya susu, ibu punya susu. Nah itu Qolal mu'alif rahimahullah itu seperti itu dan lain sebagainya. Intinya begitulah. Kalau diterusin nanti Pak Tamrin nggak lepas-lepas pula ketawanya. Nah, pokoknya gitu. Nah syaratnya seseorang itu boleh menerima hak asuh ada 7. Yang pertama berakal, yang kedua yaitu merdeka, yang ketiga seagama, yang keempat bisa menjaga diri, yang kelima bisa amanah, yang keenam menetap tinggalnya, yang ketujuh tidak bersuami lagi. Itulah hukum-hukum daripada khadonah atau hak asuh. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.